إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم إلى نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله لعلكم تفلحون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di hari yang baik ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan kita bersyukur Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak kekurangan satu apapun. Saudaraku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, salah satu nasihat yang sering diulang-ulang ulama kita adalah apa yang dikatakan Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala untuk memperbanyak, mempersering, mengevaluasi diri kita, bermuhasabah tentang amalan yang sudah kita lakukan, tentang dosa-dosa yang banyak kita kerjakan, dan tentang ibadah yang banyak kita lalaikan. Al-Imam Fudail ibn Iyad mengatakan akan salah satu ciri dari orang-orang yang beriman dan ciri-ciri dari orang yang munafik. Beliau mengatakan di dalam A'malul Qulub bahwasannya seorang mukmin adalah orang-orang yang senantiasa rajin mengevaluasi, rajin mengoreksi dirinya. Apakah ibadahnya sudah benar? Apakah ibadahnya dilakukan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adapun orang-orang yang munafik memiliki sifat lalai, enggan untuk mengevaluasi, melihat amalnya, mengoreksi dirinya, muhasabah yang kelak bisa meringankan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana perkataan yang masyhur dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Wahai manusia sekalian, Umar memberikan nasihat, perbanyaklah oleh kalian menghisap diri kalian, mengevaluasi, mengoreksi diri kalian. Apakah amalan baik yang banyak dilakukan ataukah amalan buruk yang banyak dikerjakan? Dan seringlah menimbang amalan-amalan kita, kira-kira banyakkan amal salihnya atau lebih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Karena ini semua merupakan ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat senantiasa bermuhasabah sebelum mereka melaksanakan istirahat di waktu malam, sebelum mereka tidur di waktu malam. Sekiranya mereka mendapati kebaikan pada harinya, fayahmadullah ta'ala, maka mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala akan taufik, kemudahan dari amal saleh yang mereka lakukan. Apabila banyak dosa-dosa yang mereka lakukan pada hari tersebut, maka mereka beristighfar
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena muhasabah salah satu jalan dan sebab datangnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baydawi di dalam tafsirnya beliau mengatakan, sesungguhnya manusia, orang-orang yang beriman senantiasa berada di atas ketaatan selagi mereka berusaha untuk bermuhasabah akan amalan yang telah mereka lakukan. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya muhasabah juga bisa menjaga dirinya dari kesombongan dan takabbur dan sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang tabi'in, Muhammad ibn Wasi, mengatakan, "Lau kana adh-dhunubu rihun ma jalasa bi ahadun." Seandainya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan itu memiliki bau yang tidak sedap, maka tidak ada seorang pun yang dapat duduk bersama kita semua. Masyaral muslimin, kaum muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Sesungguhnya muhasabah serta mengoreksi diri kita dari kelalaian yang kita lakukan salah satu sebab datangnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya kita bersemangat menjaga amalan yang baik ini sehingga Allah Subhanahu wa taala kelak menghisab kita dengan hisab yang mudah. Saudaraku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita evaluasi dari kehidupan kita? Yang pertama disebutkan para ulama adalah al-wajibat, tentang kewajiban-kewajiban yang telah Allah tentukan. Apakah selama ini salat yang kita kerjakan telah dikerjakan dengan baik? Apakah salat yang selama ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita telah dilaksanakan tepat di waktu yang telah Allah tentukan, ataukah sebaliknya kita masih melaksanakan ibadah yang Allah wajibkan dengan penuh rasa malas, terkadang salat di luar waktunya, terkadang tidak memperhatikan rukun-rukun salat, terkadang tidak menjaga wudu dan menyempurnakan wudu yang seharusnya kita kerjakan, dan masih banyak lagi amalan wajib yang lainnya yang seharusnya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari tahapan mengevaluasi amalan kita adalah bertanya akan larangan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita tinggalkan. Apakah selama ini segala keharaman, larangan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah larang, apakah selama ini sudah kita tinggalkan? Atau sebaliknya, masih ada dosa-dosa yang kita kerjakan, masih ada larangan Allah Subhanahu wa taala yang kita datangi? Maka ini pun termasuk dari bentuk hisab dan muhasabah seorang muslim terhadap dirinya. Yang ketiga, berusaha mengevaluasi dari umur dan waktu yang selama ini Allah Subhanahu wa taala berikan. Apakah umur yang mungkin di antara kita Allah berikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun bahkan lebih, apakah sudah dimaksimalkan untuk menyiapkan bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita meyakini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Sungguh kelak kaki-kaki kita tidak akan bergerak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam proses hisab yang sangat detail, di dalam proses perhitungan amal salih serta dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yauma idzin tu'raduna la yakhfa minkum khafiyah. Di hari di mana kita semua berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak saat itu tidak ada satupun amalan yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita semua akan ditanya akan 4 hal: an umrihi fima afnah,
wa an ilmihi fima amal, wa an malihi min aina iktasabat, wa aina anfaqat, wa an syababihi fima ablah. Kita akan ditanya tentang umur yang kita telah habiskan, tentang ilmu yang kita telah ketahui apakah diamalkan atau tidak, dan tentang harta yang Allah berikan, dari mana kita dapatkan dan ke mana kita infakkan, serta waktu muda yang Allah berikan apakah digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau banyak dihabiskan untuk kelalaian yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Serta evaluasi yang selanjutnya, berusaha merenungi akan ibadah, tujuan-tujuan ibadah yang selama ini sudah kita lakukan. Apakah selama ini kita ikhlas kepada Allah di dalam setiap amal soleh yang kita lakukan, atau ternyata memiliki tujuan-tujuan yang lain yang dengannya ibadah kita berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagian dari apa yang disebutkan para ulama tentang poin-poin muhasabah, evaluasi diri kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan. Semoga semakin seringnya seorang hamba bermuhasabah, mengevaluasi dirinya, maka semakin ringan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Rabb, berikan kami hisab yang mudah. Mudahkan kami dalam menjawab setiap pertanyaan yang akan ditanya oleh Engkau ya Allah, dan masukkan kami ke dalam surgamu yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله لعلكم تفلحون، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sesungguhnya setiap kita semuanya hakikatnya adalah seorang pemimpin, dan kita semua akan ditanya tentang tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seorang orang tua akan ditanya bagaimana dia mendidik anaknya. Apakah pendidikan yang dia berikan menjadikan anaknya semakin takut dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ataukah memberikan pendidikan yang tidak mencerminkan syiar Islam? Maka setiap kita hendaknya bermuhasabah, setiap kita hendaknya takut akan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khawatir tidak bisa menjawab dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua taufik, memberikan kita semua kemudahan untuk bisa memaksimalkan usia yang Allah berikan di kehidupan yang singkat ini. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar Allah tabaraka wa taala memberikan rahmatnya, menurunkan kasih sayangnya kepada kita, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في سوريا وفي مصر وفي يمن وفي الأقصى، وحرر مسجد الأقصى يا رحمن يا رحيم، أنت العزيز الغفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.